Informasi hoax saat ini sangat cepat sekali beredar, sehingga untuk itu masyarakat harus lebih imun terhadap informasi hoax. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Agus Siswadi, saat ditemui di ruang kerjanya di kantor Diskominfo Samtik Provinsi Kalteng pada Jumat 7 Januari 2022. Di era digital saat ini, informasi hoax sangat mudah diakses dan disebarkan oleh masyarakat. Sehingga untuk itu masyarakat dituntut agar lebih cermat serta imun dalam mencerna informasi agar tidak mudah terhasut dan ikut menyebarkan hoax. Seperti yang dijelaskan oleh Agus Siswandi, saat ini ada model hoax terbaru, yaitu seakan menyerupai kebenaran jadi hampir sempurna. Misalnya, seperti tentang penerimaan tenaga kerja. Tampilannya seperti web desnaker. Akan tetapi di bagian bawahnya menyertai nomor informasi yang dihubungi berbeda. Kepala dinas itu mengatakan pihaknya tidak kurang dalam memberikan edukasi, literasi terhadap informasi hoaks. Namun tidak hanya masyarakat, akan tetapi pejabat pun cenderung membagikan informasi hoaks seakan-akan sebuah prestasi yang belum tentu kebenarannya. Ia juga menginformasikan bahwa Diskominfo setiap hari mengeluarkan daftar hoaks, sehingga masyarakat dapat melihat di web kementerian untuk mencek kebenaran dari sebuah informasi. Model hoax baru saat ini itu kan seakan menyerupai kebenaran, jadi hampir sempurna. Misalnya begini, tentang penerimaan tenaga kerja misalnya, tampilannya seperti web desnaker, tetapi di bagian bawahnya itu yang mulai berbahaya. Bagian bawahnya, untuk konfirmasi lebih lanjut hubungi WA ini, padahal di atasnya benar semua tuh, sama. Nah, tapi di bagian bawahnya itu yang saya bilang agak sempurna ya, sempurna. Jadi tampilannya persis menyerupai, padahal ketika nomor konfirmasinya berbeda, lain dari yang sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ada istilah imun terhadap COVID ya seharusnya juga masyarakat juga harus imun terhadap informasi hoax. Kita tidak kurang memberikan literasi terhadap soal ini. Namun sekali lagi saya bilang bahwa masyarakat, tidak hanya masyarakat tetapi pejabat pun cenderung membagikan itu seakan sebuah prestasi, seakan-akan saya ini lebih awal tahu gitu ya, padahal belum tentu kebenarannya. Padahal kan paling gampang bagi orang-orang yang terdidik, terutama yang berpendidikan, ketika itu misal hoax kesehatan kan dia bisa konfirmasi ke dinas kesehatan. Terkait hoax misalnya tenaga kerja, dia bisa ke dinas teknis gitu ya. Berbeda dengan masyarakat awam, kemana saya harus mencari kan? Kemana saya harus mencari? Nah, sebetulnya di Kominfo itu, di Kementerian Kominfo itu setiap hari mengeluarkan daftar hoax. Nah, ini yang perlu kita didik, mendidik masyarakat itu bisa melihat di webnya kementerian untuk melihat kebenaran apa tidak, itu bisa cek di sana. Dengan maraknya informasi hoaks tentunya sangat merugikan masyarakat, karena tanpa disadari mereka akan banyak menghabiskan waktu dan energi untuk membahas sesuatu yang tidak perlu, dan masyarakat pun akan kehilangan kepercayaan. Maka untuk itu perlu adanya dorongan dari masing-masing individu agar terlebih dahulu mencari informasi yang akurat dari berbagai sumber, agar informasi hoaks tidak memanipulasi emosi kita, sehingga turut ikut menyebarkan informasi tersebut. Dengan adanya kesadaran itu, masyarakat diharapkan tidak ikut menyebarkan informasi hoaks. Dari Palangkaraya, Fardoari Raketno, Alfri Tasman melaporkan.